Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kali ini kita akan lanjut lagi videonya untuk fungsi inverse ya. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kakak tambah semangat bikin video buat kalian. Oke, langsung aja ya. Kita berdoa dulu sebelum belajar agar diberkahi video kali ini, pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, kita mulai ya. Menentukan rumus fungsi inverse. Definisi, misalkan f adalah fungsi bijektif dengan daerah asal df dan wilayah hasil wf. Fungsi f min 1 adalah inverse dari f. Jika dan hanya jika, maka di sini f inverse fx sama dengan x sama dengan ix untuk x elemen dari df dan daerah asal ya, df ya. Dan daerah hasilnya berarti fof inverse x sama dengan x ix untuk x elemen dari wf. Wf itu daerah hasilnya. Untuk memeriksa apakah sebuah fungsi, misalnya fungsi gs adalah fungsi inverse dari fungsi f, maka cukup ditunjukkan bahwa gofx sama dengan x atau ix dan fogx sama dengan x sama dengan ix. Nah, berikut contohnya ya. Selidiki apakah gx sama dengan 2x plus 1 per x merupakan fungsi inverse bagi fx sama dengan 1 per x min 2. Nah, kita selidiki yuk. Dari GeoFX-nya dulu ya. GeoFX, karena G-nya di sebelah kiri berarti dia jadi di luar ya. Nah, kalau yang di kanan atau FX jadinya di dalam. Maka G buka kurung FX. Nah, sama dengan FX-nya mana? Ini. 1 per X min 2. Substitusi ke sini. Jadi G buka kurung 1 per X min 2. Nah, setelah itu 1 per X min 2 ini kita substitusi ke rumus G. Rumus G mana? Ini rumusnya. Gx sama dengan 2x plus 1 per X. Nah, 1 per X min 2 ini kita ganti posisinya di X ini. Gitu. Jadi, X ini diganti ini. Gitu. Jadi, 2 kali 1 per X min 2 sama X-nya juga yang di bawah. 1 per X min 2. Gitu. Jadi, 2 kali 1 per X min 2 plus 1 per 1 per X min 2. 2-nya kali 1, 2. X min 2-nya jadi penyebut. Nah, ini 1 kita kali X min 2 aja ya. Jadi, untuk sama gitu, menyamakan penyebut. Jadi, X min 2 per X min 2 di sini. Kalau udah sama berarti 2 tambah X min 2 per X min 2. Per lagi bawahnya 1 per X min 2. X min 2-nya coret habis atas bawah ya. Sisa 2 kurang 2, 0 ya. Sisa X di sini. X dibagi 1, X. Maka X sama dengan ix. Ini udah sama ya. Sekarang nyari FOG-nya. FOGX berarti F-nya di luar, GX-nya di dalam. F buka kurung GX. Nah, GX-nya ini mana? Ini. 2X plus 1 per X. Substitusi di sini. Nah, setelah disubstitusi GX-nya masukkan ke rumus F. Rumus F mana? Ini. 1 per X min 2. Nah, berarti X ini ganti dengan 2X plus 1 per X. Jadi, masukkan rumus fx-nya 1 per X min 2 ya. X-nya ganti ini, 2X plus 1 per X min 2. Samakan penyebutnya, jadi sini min 2X ya. X kali min 2, min 2X. Kalau udah sama penyebutnya 2X plus 1 min 2X, 2X-nya habis. Sisa 1 per X dibalik ya. Jadi X-nya di atas X per 1, maka dapat X sama dengan IX. Maka di sini disimpulkan bahwa GOFX sama dengan FOGX, X sama dengan IX, atau identitasnya ya. Maka GX sama dengan 2X plus 1 per X adalah fungsi inverse dari Fx sama dengan 1 per X min 2. Rumus fungsi inverse, misalkan fungsi F adalah fungsi bijektif. Anggota Y elemen dari WF adalah peta dari X elemen DF. Sehingga rumus fungsinya Y sama dengan Fx. Kalau misalkan F inverse, fungsi inverse-nya berarti kebalikannya. Kalau kebalikannya berarti X sama dengan F inverse Y. Gitu. Maka dari sini bisa kita simpulkan Y sama dengan F inverse X sama dengan GX. Gitu.
rumus Y sama dengan X sama dengan GX ini adalah rumus fungsi inverse dari fungsi F. Contohnya, tentukan fungsi inverse dari Fx sama dengan 3x plus 6. Nah, ini caranya kita misalkan X sama dengan sepertiga Fx sama dengan 3x plus 6. Berarti kita misalkan Fx-nya ini Y. Ya, berarti ganti Y, berarti 6-nya pindah ke kiri jadi Y-6 ya. Y-6. Y-6 sama dengan 3x. Nah, nanti 3-nya jadi per. Jadi sepertiga, dapat X-nya sama dengan sepertiga Y-6. Nah, X ini masukin ke sini, substitusi, berarti F inverse Y sama dengan GY sama dengan sepertiga Y-6. Gitu. Nah, Y sama dengan F inverse X sama dengan GX. Berarti sama dengan sepertiga Y-6. Maka F inverse X sama dengan GX sama dengan sepertiga X-6. Gitu. Jadi kebalikannya, kalau Fx ini sama dengan F inverse X-nya dibalik ya. Dimisalkan dulu kayak tadi ya, Y sama dengan 3x plus 6. 6-nya pindah ruas ke kiri jadi Y-6 sama dengan 3x. X jadinya Y-6 per 3 atau sepertiga Y-6. Maka disimpulkan F inverse X sama dengan GX sama dengan sepertiga X-6. Untuk memeriksa kebenaran bahwa F inverse X yang diperoleh adalah fungsi inverse dari Fx, maka cukup ditunjukkan bahwa FOFX sama dengan FOF inverse X sama dengan X sama dengan IX. Fungsi inverse dari suatu fungsi komposisi. Berdasarkan gambar, maka FOG inverse dapat dinyatakan sebagai komposisi dari F inverse X bertindak sebagai pemetaan pertama dan G inverse X bertindak sebagai pemetaan kedua. Gitu ya. Jadi ini FOG inverse. Berarti dari X ke Y, G dulu ya. Sebagai G, terus habis itu F ya. Terus dari sini FOG inverse. Jadi dua kali ya. Dari X ke Y, terus dipetakan lagi ke Z. Gitu. Dengan demikian diperoleh hubungan FOG inverse X sama dengan G inverse O F inverse X. Jadi kebalikannya. Kalau FOG dalam kurung FOG inverse X sama dengan G inverse O F inverse X. Jadi kebalikannya. Dibalik terus dikasih inverse. Fungsi inverse dari fungsi komposisi ditentukan oleh GOF inverse X sama dengan F inverse OG inverse X. Jadi ini rumusnya ya. Kalau dicari FOG inverse berarti dibalik terus dikasih inverse masing-masingnya. Untuk FOG, GOF juga begitu. Jadi dibalik jadi F dulu baru G. Kalau ini FOG berarti dibalik jadi G dulu baru F. Tapi masing-masing dikasih inverse. Kalau yang ini GOF inverse X, berarti F dulu dikasih inverse sama G dikasih inverse. Nah, ini fungsi inverse dari suatu komposisi. Ya, baik. Untuk video kali ini sudah selesai ya. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video kakak, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.